Tapi Sinteyong ini seorang yang memang dia ini cinta sepak bola lah. Dia cinta sepak bola bukan kerana materi, bukan kerana gaji, bukan kerana semua itu. Tetapi hanya satu, dia inginkan Indonesia itu berkembang dalam sepak bola dan maju sehingga menuju ke Piala Dunia. Tapi kalau kita lihatkan untuk profil Yoon Kyo ni memang sesuai untuk menjadi asisten. Beliau pernah bersama dengan Shin Tae-yong semasa World Cup. This is not any random coach. This is a smart man, seorang manusia dan sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia akui ketar-ketir usai PSSI rekrut pelatih baru top Eropa. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. this is not any random coach. This is a smart man, seorang manusia dan individu yang bijak dan mempunyai kebolehan untuk memilih tawaran-tawaran dengan rasional. Dan jika dia memilih tawaran untuk menjadi ketua jurulatih Indonesia, sudah tentu dia ada sebab yang sangat spesifik mengapa tawaran-tawaran tersebut diterima. Dan tiada pelatih yang sanggup seperti Shin Tae-yong ini. Pada mulanya datang ke Indonesia dengan mengendalikan sehingga 3 tim ketika itu, iaitu timnas senior, timnas U20 dan juga timnas U23. 3 tim sekaligus dikendalikan oleh Shin Tae-yong, dan Shin Tae-yong yang memilih ke semua pemain di kelompok umur U20, U23 dan juga timnas senior. Jadi kalaulah ada pelatih yang sanggup sebegitu guys, pasti dia menerima bayaran yang lebih tinggi karena menjadi pelatih untuk 3 tim sekaligus itu sangat memeningkan guys. Satu tim pun memang agak sulit, agak payah untuk dikendalikan. Ini kan pula 3 tim. Itu ketika waktu tahun 2020 hingga 2023 lah, lebih kurang gitu Shin Tae-yong. Tetapi hasilnya Shin Tae-yong dapat membawa ke semua tim ini lolos ke Piala Asia. Itu yang paling keren habis guys. Tidak ada pelatih seperti Shin Tae-yong ini yang membawa 3 tim sekaligus lolos ke Piala Asia. Hanya Shin Tae-yong saja yang punya sejarah sedemikian guys. Dan tiada juga pelatih yang mengendalikan 3 tim sekaligus, tetapi dia hanya dengan bergaji yang cukup baginya. Dia tidak juga sombong. Shin Tae-yong ini tidak juga tidak meminta gaji yang tinggi, walaupun dia diberikan gaji yang tinggi oleh PSSI. Tapi Shin Tae-yong ini seorang yang memang dia ini cinta sepak bola lah. Dia cinta sepak bola bukan kerana materi, bukan kerana gaji, bukan kerana semua itu. Tetapi hanya satu, dia inginkan Indonesia itu berkembang dalam sepak bola dan maju sehingga menuju ke Piala Dunia. Kalaulah Shin Tae-yong ini seorang yang memikirkan tentang dirinya, kepentingan dirinya, sudah tentu Shin Tae-yong ini sangat hidup mewah guys, dengan dapat gaji miliaran kalau dia punya keinginan sebegitu. Tetapi tidak bagi Shin Tae-yong. Yang penting cintanya kepada sepak bola itu sangat mendalam terhadap sepak bola Indonesia ini, dan ingin membantu timnas Indonesia ini sebanyak yang mungkin selama dia berada di Indonesia. Tapi kalau kita lihatkan untuk profil Yoon Kyo ni memang sesuai untuk menjadi asisten. Beliau pernah bersama dengan Shin Tae-yong semasa World Cup Piala Dunia yang dululah, kalau kalian tidak tahu,
beliau pernah main dan beliau dilantik untuk melatih bahagian striker lah, bahagian serangan untuk timnas Indonesia. Ini bagus kerana kalau kita lihatkan untuk timnas Indonesia, mereka memerlukan setiap department is every coach kerana untuk memantapkan tim. That's why we want coach untuk membantu di bahagian-bahagian, contohnya bahagian fizikal kita perlukan coach, bahagian goalkeeper, defense, midfield dan striker. Kita memerlukan setiap coach untuk mengajar dan memberikan ilmu-ilmu yang mungkin akan berguna untuk timnas Indonesia. Dan aku yakin guys, dengan coach Yong Kim Hoon ni mampu membantu barisan serangan timnas Indonesia. Dan aku yakin kalau tak ada Shin Tae-yong, aku rasa Yong Kim Hoon bisa gantikan untuk Shin Tae-yong sendiri. Dan why not, and aku tiada masalah untuk Yong Kim Hoon datang sebagai asisten pelatih timnas Indonesia dan kita support aja, dan tiada masalah untuk aku. Dan kita menerimanya terbuka hati untuk beliau melatih timnas Indonesia dan memberikan ilmu yang baru untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Dan kita kena belajar guys, always learn, okay? Dan aku harap dengan datangnya coach baru ini dapat membantu timnas Indonesia nanti di putaran ketiga Piala Dunia nanti, insyaAllah. Media Malaysia soroti timnas Indonesia yang kedatangan pelatih baru. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Baru-baru ini, salah satu media Malaysia kembali menyoroti timnas Indonesia yang baru saja mendatangkan pelatih striker baru dari Korea Selatan menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets. Untuk menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia, PSSI dan Shin Tae-yong memutuskan untuk merekrut pelatih khusus striker. Ex-pelatih Suwon Blue Wings musim lalu, Yong Ki Hoon pun diberi kepercayaan untuk membuat para penyerang pasukan Garuda semakin tajam. Diketahui jika Yong merupakan salah satu pemain yang dianggap sebagai legenda untuk klub Suwon Samsung Blue Wings. Dirinya menjadi andalan klub asal Suwon itu selama 13 tahun sejak pertama bergabung pada tahun 2010 hingga 2023. Sebelum, Yong Ki Hoon yang berposisi sebagai pemain sayap itu juga pernah bermain untuk Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, dan Korean Police. Pengalamannya ketika membela sejumlah klub di Korea Selatan diharapkan bisa ditularkan ke striker-striker di skuad Garuda. Terkait hal tersebut, salah satu media Malaysia Makan Bola ikut mengomentari langkah yang diambil timnas Indonesia. Dalam salah satu artikelnya, Makan Bola mengatakan jika salah satu alasan PSSI memilih Yong Ki Hoon karena ia dinilai sebagai orang yang cocok membentuk lini depan timnas Indonesia semakin berkualitas. Ia dipandang sebagai kandidat yang cocok untuk membentuk lini depan Indonesia yang berkualitas. Tulis Makan Bola. Mereka juga mengatakan jika perekrutan Yong Ki Hoon merupakan salah satu bentuk persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan depan. Adalah untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung bulan depan. Lanjutnya. Always do it on my own, so I gotta get through it.
and the only thing I know is to love. Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong akan berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga pada bulan September mendatang. Tergabung di grup neraka, pasukan Garuda harus bersaing dengan Australia, Jepang, Arab Saudi, China, dan Bahrain di grup C. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 6 September 2024 mendatang. Respon Malaysia, lihat Timnas Indonesia bakal kedatangan pelatih khusus striker dari STY. Timnas Indonesia semakin serius membenahi kekuatan jelang menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia dikabarkan bakal mendatangkan rekannya dari Korea Selatan yang ditugaskan khusus untuk melatih para striker. Adapun sosok yang dimaksud adalah Yeom Ki-hun. Dia akan menjabat sebagai asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia ke depannya. Kabar tersebut pun sukses mengundang perhatian terkhusus bagi negara tetangga Malaysia. Media negeri jiran, Makan Bola, ikut merespon rencana kehadiran Yeom Ki-hun di Timnas Indonesia. Dalam laporan tersebut, Malaysia ikut menyoroti sosok asisten pelatih baru Shin Tae-yong itu. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I want. Ia dipandang sebagai kandidat yang cocok untuk membentuk lini depan Indonesia yang berkualitas. Tak hanya itu, penunjukan Yeom adalah untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung bulan depan. Tulis Makan Bola, Kamis 8 Agustus 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang melanjutkan misi ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand dan kolega tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tentunya dalam persiapan tersebut, Shin perlu menyusun strategi. Mengingat lawan yang dihadapi juga sudah berbeda level. Terlebih Timnas Indonesia pun menjadi kontestan dengan peringkat terendah di grup itu. Meski demikian, bukan tidak mungkin bagi skuad Garuda untuk bisa unjuk gigi. Shin sendiri telah berpengalaman membuktikan di Piala Dunia 2018, lalu kalah menukangi timnas Korea Selatan yang sukses membungkam 4 kali juara dunia, Jerman 2 gol tanpa balas. Selain itu, Shin juga sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di timnas Indonesia U23, Shin bahkan mampu mengalahkan tim kelompok umur asal negaranya sendiri, Korea Selatan, yang notabene menjadi langganan kontestan di Olimpiade. Tak heran jika kini tim Merah Putih menjadi sorotan di ASEAN, terutama bagi Malaysia selaku rival di lapangan. Terkait hal tersebut, salah satu media Malaysia, Makan Bola, ikut mengomentari langkah yang diambil timnas Indonesia. Dalam salah satu artikelnya, Makan Bola mengatakan jika salah satu alasan PSSI memilih Yeom Ki-hun karena ia dinilai sebagai orang yang cocok membentuk lini depan timnas Indonesia semakin berkualitas. Ia dipandang sebagai kandidat yang cocok untuk membentuk lini depan Indonesia yang berkualitas. Tulis Makan Bola. Mereka juga mengatakan jika perekrutan Yeom Ki-hun merupakan salah satu bentuk persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026.
putaran ketiga bulan depan. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Lagi-lagi media Malaysia menyoroti dunia sepak bola Indonesia. Satu hal yang menarik bagi mereka adalah bagaimana Indonesia kembali mendatangkan pelatih khusus striker ke Indonesia. Hal ini tentunya atas anjuran dari Sintayong untuk bisa membantunya untuk bisa membentuk striker-striker timnas Indonesia yang lebih baik untuk dipersiapkan di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.